Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sinta Indra Dewi, Stambuk A1119051. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Apakah kamu benar-benar merasa hidup di Indonesia? Kualitas bahasa Indonesia di tanah air semakin rendah karena penduduknya lebih senang menggunakan bahasa asing. Hal ini menjadi momok besar bagi kita yang masih cinta terhadap bahasa Indonesia. Tiap kali dingiang-ngiangi oleh janji Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami pemuda Indonesia berjanji berbahasa satu, bahasa Indonesia." Pengkhianatan bagi negara telah diikrarkan melalui gedung-gedung tinggi mencakar langit, telah diikrarkan dari mulut-mulut yang mengaku sebagai pemuda Indonesia. Bangga pada negara adalah bangga pada bahasanya. Jika diharuskan menolak ke negara-negara lain, mereka juga menggunakan bahasa negaranya sebagai ciri keberadaannya. Menggunakan bahasanya dengan bangga di gedung-gedung megah mencakar langit hingga kemudian terlihatlah identitas negara tersebut. Apa kabar dengan negara kita? Sudahkah Indonesia kita benar-benar Indonesia? Budi luhur Indonesia terletak pada budi penduduknya yang kemudian tercermin pada bahasanya. Maka utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Yang artinya, utamakan bahasa Indonesia yaitu selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan di posisi paling atas, kemudian di bawahnya atau selanjutnya diikuti terjemahan bahasa lain. Seperti contoh, buka, open. Jangan sampai terbalik, ya, itu poin utama dari mengutamakan. Kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan. Bahkan ada anjuran dan suatu keharusan karena dunia semakin kritis dan jejaring pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Namun kembali lagi bahwa meski telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia jangan sampai dikesampingkan. Terakhir adalah budayakan bahasa daerah. Membudayakan bahasa daerah tentu juga bukan sekedar kewajiban lagi, namun harus menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga kesadaran berbahasa harus dimiliki seluruh warga Indonesia. Darinya maka jati diri bangsa tidak akan terkikis, mengutip pesan dari beberapa tokoh populer. Bicaralah sesuai kadar kemampuan orang yang kamu ajak bicara. Berbicaralah dengan porsinya. Maka gunakan bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu. Gunakan bahasa asing saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing. Dan gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada dalam negaramu sendiri. Karena dengan bahasa kita bersatu, bahasa daerah yang akan menyatukan tiap-tiap daerah. Bahasa Indonesia yang kemudian menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai daerah menjadi satu kesatuan, sehingga bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa nasional. Terakhir, bahasa asing yang dapat menyatukan antar negara, yang kini disebut dengan bahasa internasional, bukan hanya sepele lagi, karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional seperti Indonesia. Maka segenap rakyat Indonesia bangunlah atas kabar gembira ini. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kebudayaan lokal yang mulai terkikis dan diganti dengan kebudayaan modern. Anak-anak muda bahkan sampai anak kecil sudah mulai meninggalkan kebudayaan lokal dan beralih pada kebudayaan modern yang dianggap lebih baik dan bergengsi. Membiasakan diri untuk menikmati atau mempelajari kebudayaan modern merupakan setiap orang, namun harus dibarengi dengan penyesuaian norma dan etika yang ada di masyarakat. Misalnya, budaya berpakaian, berpenampilan fisik, memilih menu makanan, bahkan berbahasa, yang kebarat-baratan dianggap lebih bergengsi dan memiliki nilai tinggi.
dibandingkan dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Dari berbagai contoh tersebut, bahasa asing menjadi bagian penting yang harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat. Penggunaan bahasa asing yang marak di berbagai media atau ruang publik merupakan hal yang biasa bagi masyarakat umum. Tetapi perlu diingat bahwa pengutamaan bahasa Indonesia di negeri sendiri menjadi hal utama bagi setiap anak bangsa. Pernyataan utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah harus terus dikumandangkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Penggunaan bahasa asing secara tertulis di ruang publik sebaiknya disandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia, bahkan alangkah baiknya jika disertai dengan bahasa daerah sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Banyak ruang publik yang mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dijunjung tinggi oleh para leluhur untuk digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Perjuangan leluhur hingga akhirnya diikrarkan pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 haruslah dihargai dan dijunjung pula oleh generasi bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil survei penulis di beberapa tempat umum di Pulau Ambon, banyak dijumpai penggunaan bahasa asing di tempat umum. Bahkan ada beberapa yang sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta tetapi juga pemerintahan. Misalnya pada reklame atau himbauan pemerintah kota Ambon yang dipajang beberapa waktu lalu, di tempat umum ditemukan penulisan kata yang tidak tepat. Misalnya himbauan untuk masyarakat mendukung kota Ambon sebagai kota musik dunia, kata musik ditulis musyik, padahal kata itu digunakan serangkai dengan bahasa Indonesia. Selain itu, ditemukan beberapa istilah pada spanduk yang dipajang beberapa waktu lalu di tempat umum seperti I love you Ambon, you love Ambon, we love Ambon. Istilah ini sama sekali tidak disandingkan dengan masyarakat umum yang tidak hanya mereka yang paham berbahasa Inggris, tetapi masyarakat yang sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris pun membacanya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan pun tidak merata diterima oleh masyarakat. Selain itu, penulisan U sebagai pengganti U adalah hal yang tidak baik untuk ditiru. Ini merupakan pembelajaran yang keliru bagi masyarakat. Penggunaan bahasa asing lainnya yang marak digunakan oleh pihak swasta adalah pada restoran, perhotelan, kafe, pusat pembelanjaan, dan lain-lain. Penulisan menu makanan untuk atau instruksi dalam bahasa asing tanpa disandingi dengan bahasa Indonesia tentunya akan membingungkan sebagian masyarakat yang mungkin saja tidak menerjemahkan bahasa asing tersebut. Padahal restoran, perhotelan, kafe, dan pusat pembelanjaan itu berada di wilayah Indonesia, tanah air kita. Apabila ini terjadi karena kepentingan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sebaiknya wisatawan asinglah yang harus belajar menguasai bahasa Indonesia. Berkacalah dari negara lain. Sebaliknya, ketika kita berkunjung ke luar negeri, tentunya kita harus belajar atau menguasai bahasa negara yang kita akan kunjungi tersebut. Dengan demikian, maka bahasa Indonesia akan menjadi tuan di negeri sendiri. Merasa bergengsi karena menggunakan bahasa asing bukanlah hal yang baik apabila kita menggunakan sesuai kondisi dan situasi. Selain itu, bahasa daerah pun menjadi bagian penting yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Saat ini banyak bahasa daerah yang sudah terancam punah karena tidak dilestarikan oleh penuturnya. Kemunahan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebagian besar aset kebudayaan masyarakat adalah bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki kepentingan mendasar bagi penuturnya.
Salah satunya adalah bahasa daerah sebagai identitas atau jati diri masyarakat. Melalui bahasa daerah, kita dapat menentukan dari mana kita berasal, bagaimana budaya kita di masyarakat umum yang harus dijunjung. Bahkan untuk kepentingan yang bersifat pribadi, bahasa daerah dapat dijadikan alat komunikasi untuk menyampaikan hal yang bersifat rahasia. Pentingnya bahasa daerah ini haruslah menjadikan kita semangat untuk melestarikannya, bukan sebaliknya untuk menganggap bahasa daerah merupakan hal yang kuno yang tidak bergengsi untuk digunakan. Dengan demikian, mari kita mengutamakan bahasa Indonesia, mempelajari bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak keberagaman. Salah satu keberagaman itu terdapat pada bahasa. Bahasa yang dimaksud ialah bahasa daerah. Indonesia seperti rumah bagi berbagai macam bahasa daerah. Menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bahasa daerah yang terdata pada tahun 2018 sebanyak 652. Papua menjadi daerah yang menyumbang banyak keragaman bahasa di Indonesia, yakni sebanyak 384 bahasa daerah. Keberagaman bahasa sudah mutlak melekat pada bangsa Indonesia, tetapi tidak menyurutkan persatuan dan kesatuan kehidupan bernegara. Masyarakat Indonesia sangat toleran terhadap sesama putra dan putri bangsa. Membeda-bedakan seseorang meskipun dari segi bahasa jelas tak sama. Masyarakat Indonesia diungkapi jiwa persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika yang tertanam pada hati setiap pribadi. Toleransi juga diperkuat dengan hadirnya bahasa pemersatu dan penumbang keberagaman yang membuat kokoh tali persaudaraan. Bahasa pemersatu yang lahir pada saat peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang dicantumkan pada tes Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa pemersatu yang telah diambil oleh para pemuda untuk dijunjung tinggi. Diketahui bersama, sejak dahulu kala melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia telah dijunjung bersama. Hingga kini tetap dijunjung dan sedang diperjuangkan menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia akan semakin spesial di hati masyarakat Indonesia dengan adanya cita-cita menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk menjayakan bahasa Indonesia di tingkat internasional. 3 hal tersebut ialah mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia. Usaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tidak akan berhasil apabila masyarakat sendiri bersikap acuh. Jika masyarakat bersikap acuh terhadap bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung telah menganggap bahasa Indonesia itu mudah, sehingga tak perlu belajar secara mendalam. Dan bahasa Indonesia itu bukan bahasa utama, meskipun penggunaannya dicampur dengan bahasa lain tidak menjadi masalah. Pada kenyataannya, fenomena yang terjadi pada saat ini memang tidak mengutamakan dan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Misal penulisan pengingat di tempat-tempat umum seperti mail atau famail pada toilet, atau penulisan pemberitahuan seperti tulisan X jika cancel makanan. Selain itu, banyak masyarakat yang mencampur adukan pelafalan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa tidak baku. 2 fenomena penggunaan bahasa secara tertulis dan lisan seperti di atas seharusnya tidak dilakukan, mengingat bahasa Indonesia yang sedang diperjuangkan menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, mulailah mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun kondisinya. Lestarikan bahasa daerah.
Keunikan bahasa daerah akan membuat masyarakat asing tertarik dengan negara Indonesia. Terlebih lagi jika masyarakat asing mengetahui keunikan bahasa Indonesia yang disatukan oleh bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Maka tak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan menarik minat orang asing untuk mempelajarinya. Ketika orang asing tertarik dengan bahasa daerah Indonesia, otomatis juga akan mempelajari bahasa yang dapat berkomunikasi langsung dengan penutur bahasa daerah tersebut. Pada dasarnya pula, bahasa Indonesia merupakan sarapan bagi berbagai macam bahasa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia tetap melestarikan bahasa daerah yang juga merupakan harta warisan leluhur negara. Kuasai bahasa asing. Demi mewujudkan cita-cita menduniakan bahasa Indonesia, penting untuk menguasai bahasa asing dalam berkomunikasi, untuk mempromosikan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Karena mustahil apabila promosi dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia langsung kepada penduduk asing. Selain itu, proses pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang-orang asing perlu menggunakan bahasa mereka dengan memberikan pengajaran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang mereka pahami, maka akan membuat paham orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia haruslah menguasai bahasa asing demi menjayakan bahasa Indonesia di dunia. Itulah 3 hal yang harus diketahui dan dipahami bersama, betapa pentingnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun berada dengan siapapun berkomunikasi, melestarikan bahasa daerah dengan memperkenalkan pada masyarakat dunia, dan menguasai bahasa asing sebagai sarana berkomunikasi dalam meluaskan pemahaman mengenai bahasa Indonesia pada orang asing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.